Saya sangat diberkati dengan kesaksian seorang ibu yang baru saja menelpon saya. Ibu ini tinggal sangat jauh dari kota Manado. Namun tadi ibu ini mengatakan bahwa ia akan ke tempat saya untuk membawa makanan sebagai oleh-oleh untuk saya bawa ke Jakarta. Ibu ini bersaksi bahwa ia sangat berterima kasih kepada almarhum suami saya yang sudah mendoakan dirinya yang saat itu mengidap tumor di otaknya. Ibu ini bercerita, pertama kali ia bertemu dengan saya dan suami saya ketika suami saya sedang khotbah di sebuah gereja dan ibu itu hadir. Setelah khotbah, suami saya lalu mendoakan ibu ini. Dan ibu itu bercerita panjang lebar bagaimana ia merasakan perubahan ketika suami saya mendoakan dirinya dalam nama Tuhan Yesus. Dan suatu hari, ibu ini bertemu dengan suami saya kembali di sebuah rumah sakit di kota Manado. Ibu ini menceritakan pada saat itu ia akan bersiap-siap untuk kemoterapi. Saat itu suami saya lalu mendoakan dirinya dan memegang kepalanya. Saat suami saya mendoakan ibu ini dalam nama Tuhan Yesus, ibu ini merasakan ada sesuatu yang berbeda di kepalanya. Kemudian sebelum melakukan kemoterapi, dokter memeriksa kembali keadaan ibu ini. Dan dokter sangat terkejut karena tidak ditemukan lagi penyakit dalam otaknya. Bukan cuma itu, ibu itu kemudian bersaksi kepada beberapa pasien yang juga akan kemoterapi. Dan puji Tuhan, saat suami saya mendoakan orang-orang yang akan kemoterapi, ibu ini bersaksi bagaimana ada beberapa pasien yang lebih parah daripada penyakitnya. Begitu didoakan suami saya dalam nama Tuhan Yesus, ada orang-orang yang tadinya tidak bisa berjalan, kemudian bisa duduk, bahkan berjalan. Dan ketika dokter memeriksa kembali, mereka dinyatakan sembuh. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur dan sangat gembira mendengarkan kesaksian dari ibu ini. Yang membuat saya lebih terharu, ibu ini mengatakan ketika ia dan orang-orang yang sudah didoakan oleh suami saya mendengar suami saya sudah meninggal, mereka menangis begitu sedih. Bahkan ibu ini mengatakan bahwa ia 2 hari tidak masuk kerja karena meratapi kematian suami saya. Saya sangat bersyukur. Dalam keadaan sakit, suami saya juga masih bisa mendoakan orang-orang sakit. Suami saya masih bisa menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Suami saya tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia selalu membantu orang lain dengan ketulusan. Ibu ini juga mengatakan bahwa suami saya selalu membantu dengan tulus. Dan dirinya bisa merasakan ketulusan suami saya. Bukan cuma dirinya, orang-orang yang didoakan oleh suami saya yang di rumah sakit juga mengatakan bahwa suami saya mereka tidak kenal. Namun suami saya mau mendoakan mereka tanpa mengharapkan imbalan. Mereka mengatakan wajah suami saya mirip dengan wajah Tuhan Yesus. Ibu yang menelpon mengatakan suami saya memang memiliki darah India. Suami saya memang sekilas kalau dilihat wajahnya seperti wajah Tuhan Yesus. Apalagi kalau rambutnya panjang. Tapi yang membuat saya bersyukur,
yang memiliki pribadi yang suka membantu orang lain, yang memiliki ketulusan. Saya mengenal suami saya sudah sejak lama. Sebelum menikah, saya menyadari bahwa suami saya kalau membantu orang lain selalu dengan ketulusan. Kalau kita menabur dengan ketulusan, suatu saat kita pun akan menuai ketulusan dari orang-orang lain. Ketika saya dan suami dalam keadaan yang sangat terjepit, Tuhan mengirimkan orang-orang yang tulus hati untuk membantu kami. Di saat tiada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan bisa mengirim orang-orang yang jauh di sana, yang mungkin tidak sering kita temui, atau bahkan yang tidak kita kenal. Karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong orang-orang yang tulus hati. Di zaman ini banyak kepalsuan di mana-mana. Mulai dari barang-barang palsu, tas bermerek terkenal, ternyata KW, jam tangan, sepatu, perhiasan terlihat seperti asli tapi palsu. Juga ada orang-orang yang nampak baik di depan mata kita, tetapi di belakang kita ia menjelek-jelekan kita. Ada orang-orang yang sepertinya suka membantu kita, tapi mereka mengharapkan sesuatu dari kita. Ada orang yang terlihat begitu saleh, terlihat begitu rohani, namun perbuatannya mempermalukan Tuhan. Kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan di Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati itu terpancar dari dalam dan keluar, dilihat dan bisa dirasakan, bahkan dinikmati oleh orang lain. Kebaikan yang bersumber dari dalam hati kita terpancar keluar karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa mengampuni orang lain, kita bisa menerima kelemahan orang lain. Itu adalah wujud dari kasih Tuhan. Kalau kita memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita, maka orang-orang akan melihat bukan diri kita lagi, namun ada pribadi Tuhan dalam diri kita, sehingga mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan.